Aku menikmati pagi yang tenang di kamar 301. Sambil menyeruput kopi, aku berbincang santai dengan hantu kakek Herman, pemilik hotel. Selang beberapa waktu, seorang tamu laki-laki datang untuk menginap. Aku pun sempat berpapasan dan bertegur sapa dengannya di lorong. Kedamaian itu terganggu saat salah satu kuntilanak, salah satu penjaga spiritual hotel, muncul di hadapanku. "Tuan Arman, ada tamu di kamar 207. Dia mengeluarkan benda-benda tak lazim dari tasnya. Auranya kotor dan mematikan," katanya. Setelah mendengar cerita dari kuntilanak tadi, aku pun memfokuskan sihirku untuk melihat kebenaran dan garis waktu jiwa. Dalam sekejap, aku melihat semuanya. Aku sudah melihat semuanya. Dia adalah seorang psikopat kejam, obsesif, dan sudah membunuh banyak korban. Dan aku berpikir, dia harus dihentikan. Kemudian aku memanggil salah satu kuntilanak dan memberinya tugas untuk mengawasi, memantau keseharian penjahat itu, sekedar menjaga agar hotel ini tidak ternoda. Dan pada saat malam, aku merasakan niat buruk pria itu memuncak. Dan aku menemukan dia sudah menetapkan seorang target. Dia adalah salah satu pegawai perempuan di hotelku. Aku ingin memahami tujuan di balik kekejian itu. Setelah menelusuri jejaknya, aku menemukan bahwa pria tersebut melakukannya bukan karena terpaksa, melainkan demi kesenangan dan obsesi yang menyimpang. Aku sudah melihat rencananya. Tibalah di momen eksekusi, ketika seorang pegawai perempuanku melintas di depan kamarnya. Pria itu akan pura-pura membuka pintu dan memanggilnya untuk meminta bantuan. Namun saat pegawaiku hendak melintasi kamarnya, aku menggunakan kemampuanku untuk membuat pintu kamar penjahat macet dan tidak bisa dibuka. Dan aku membuat pegawaiku tidak mendengar apa-apa saat melintas di kamarnya. Pria itu terus berusaha membuka pintu. Saat dia sibuk membuka pintu, aku menyembunyikan pisau, tali, dan benda-benda lain yang sudah ia siapkan, termasuk senjata api. Aku memindahkannya ke sebuah dimensi saku agar tidak ditemukan. Untuk sesaat, rencana pria itu pun gagal. Tidak lama setelah itu pegawaiku melintas lagi, dan benar saja, kali ini pria itu memanggilnya seperti meminta tolong untuk sekedar membersihkan sesuatu. Dan pegawaiku dengan polos masuk ke dalam kamar membersihkan cairan yang tumpah di lantai. Kali ini aku membiarkan situasi itu berjalan sebentar. Perlahan pria itu menutup pintu kamarnya dan menjalankan aksinya dengan membius pegawaiku. Aku pun bergegas ke kamarnya dan mengetuk pintu kamarnya untuk mengganggu aksinya. Dia menyembunyikan pegawaiku yang dalam kondisi tidak sadar terlebih dahulu dengan memasukkannya ke kamar mandi. Lalu dia pun membuka pintu dan berkata padaku, "Ada apa, Bung?" Aku menjawab, Aku mendengar sepertinya ada pintu yang bermasalah." Kemudian dia menjawab lagi, "Sepertinya tidak ada, mungkin Anda salah dengar," katanya. Dan dia kembali menutup pintunya. Aku menggunakan mode invisible dan masuk ke kamarnya agar aku tidak terlihat olehnya. Di situ aku melihat dia ingin mengambil peralatannya, tapi dia tidak menemukannya. Dia pun terus berusaha mencari peralatannya, dan tentu saja tidak ketemu. Lalu dia keluar kamar, sepertinya hendak bergegas ke arah dapur, mungkin untuk mencari sebuah pisau. Aku menggunakan kesempatan itu memindahkan pegawaiku yang tidak sadar tadi ke kamar 301. Yang sebelumnya aku sudah minta izin pada kakek. Aku menghilangkan pengaruh biusnya dan tetap membuatnya tidur untuk sementara. Saat aku kembali ke kamar pria itu, ternyata dia sudah kembali ke kamar dan berhasil mendapatkan pisau. Tapi dia murka karena mendapati pegawaiku sudah tidak ada di kamarnya. Kemudian dia hendak melangkah keluar. Dan saat dia hendak keluar, dia kembali dikejutkan dengan gagang pintu yang macet sehingga pintu tidak bisa dibuka. Saat dia masih berusaha membuka pintu, dia seperti merasa ada seseorang yang berdiri di kamarnya. Dia kaget melihatku dalam wujud mistik. Aku mengatakan, "Tadinya aku akan membiarkanmu pergi, tapi setelah kupikirkan lagi, sepertinya kau memang harus pergi." Pria itu membentakku, "Siapa kau? Sedang apa kau di sini?" Lalu aku menjawabnya, "Aku di sini karena aku diutus untuk mengakhiri kejahatanmu." Seketika itu juga, penjahat itu mencoba menyerangku, tapi itu tidak akan berhasil. Justru dia terkena tali sihirku dan membuatnya tidak bisa bergerak. Aku membuatnya tidak sadar sebentar. Kemudian aku fokus menentukan sebuah titik yang akan kutuju. Dan dalam sekejap, aku berteleportasi bersamanya ke kutub selatan, di mana dia akan terbunuh oleh suhu dingin sebelum dia menemukan manusia. Lalu aku menghilangkan semua pakaiannya dan hanya menyisakan celana pendek saja. Setelah itu aku menyadarkannya kembali. Dia terbangun dalam kebingungan.
menggigil hebat dan melihat es di mana-mana. Namun dia tidak bisa melihatku. Aku tersenyum tipis karena aku berpikir sepertinya orang seperti dia tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Lalu aku pun meninggalkan tempat itu, meninggalkan dia seorang diri.